Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Tulan Sida dengan NIM 210102110043. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sebuah materi mengenai perlawanan terhadap kolonialisme dan juga imperialisme. Jadi materi ini merupakan materi lanjutan dari kemarin, di mana pada materi ini kita akan membahas mengenai latar belakang, kemudian permasalahan, dan juga nanti terakhir adalah dampak dari perlawanan tersebut. Lawan terhadap kolonialisme dan imperialisme ini dilakukan oleh rakyat Indonesia agar mereka itu bisa keluar dari jeratan atau kekangan bangsa asing atau bangsa penjajah. Pokok bahasan pada materi ini ada lima. Yang pertama adalah perlawanan Patimura, perlawanan Padri, perlawanan Diponegoro, perlawanan Aceh, dan juga perlawanan Bali. Jadi sebenarnya untuk beberapa perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia itu ada banyak di berbagai daerah dengan strateginya masing-masing. Cuma pada pembahasan kali ini saya hanya merangkum menjadi lima pokok bahasan. Yang pertama adalah Patimura, Padri, Diponegoro, Aceh, dan juga perlawanan masyarakat Bali. Kebaik yang pertama, langsung saja tentang perlawanan Patimura. Perlawanan Patimura dikenal sebagai Perang Patimura, merupakan salah satu perlawanan terbesar rakyat Maluku terhadap kolonialisme Belanda yang terjadi pada abad ke-19. Yang melatar belakangi lahirnya perlawanan ini ada beberapa faktor. Yang pertama mengenai kebijakan ekonomi Belanda. Jadi yang pertama pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan monopoli perdagangan dan juga kerja paksa. Yang kedua, Belanda juga mengenakan pajak yang berat dan wajib tanam rempah-rempah, terutama bagi tanaman cengkeh terhadap masyarakat Maluku. Hal ini dapat menambah kesengsaraan dan juga penderitaan bagi rakyat Maluku. Kemudian faktor yang kedua adalah ketidakpuasan sosial dan juga politik. Jadi kehadiran pemerintah kolonial Belanda yang sewenang-wenang menimbulkan rasa sengsara dalam masyarakat Maluku itu sendiri. Kemudian yang kedua, adanya ketidakpuasan sosial yang semakin memperparah kondisi kehidupan masyarakat Maluku pada saat itu. Kemudian untuk tokoh sendiri dari pertempuran dari perlawanan ini adalah Pangeran Patimura atau kita kenal dengan Thomas Matulesi. Beliau lahir pada tahun 1783 di Haria, Saparua, Maluku. Beliau juga merupakan mantan tentara Inggris yang kemudian memimpin perlawanan di Maluku terhadap Belanda. Untuk kronologi sendiri, pada tahap awal, perlawanan dimulai pada tahun 1817 pada tanggal 15 Mei dengan serangan terhadap benteng Luster di Saparua. Benteng tersebut berhasil direbut oleh pasukan Patimura dan gubernur Belanda yang bertugas yakni Van den Berg terbunuh dalam pertempuran tersebut. Untuk puncak perlawannya sendiri, setelah keberhasilan di Benteng Luster, perlawanan meluas ke berbagai daerah di Maluku. Pasukan Patimura mendapatkan dukungan luas dari masyarakat yang juga merasa tertindas oleh kebijakan Jepang. Kemudian, ending dari perlawanan ini, setelah beberapa bulan perlawanan, Belanda mengirim pasukan besar-besaran untuk meredam pemberontakan yang terjadi yang dilakukan oleh Patimura di Maluku. Patimura dan beberapa pemimpin lainnya ditangkap pada bulan Desember 1817 dan Pangeran Patimura dihukum gantung pada 16 Desember di Benteng Victoria Ambon. Jadi dampak dari perlawanan ini, meskipun perlawanan ini berhasil dipadamkan, perlawanan Patimura memberikan tekanan pada pemerintah kolonial Belanda untuk mengevaluasi dan merubah kebijakan mereka di Maluku. Kemudian beberapa kebijakan yang merugikan rakyat perlahan-lahan dihapuskan atau disesuaikan oleh pemerintah yang ada pada saat itu. Kemudian untuk inspirasinya sendiri, perlawanan Patimura menjadi inspirasi bagi gerakan perlawanan di daerah-daerah lainnya. Kemudian Patimura juga dikenal sebagai simbol keberanian dan perjuangan melawan penindasan kolonial. Yang kedua adalah perlawanan Padri. Jadi perlawanan Padri merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan Indonesia melawan kolonialisme. Peristiwa ini berlangsung pada awal abad ke-19 di Sumatera Barat. Yang melatar belakangi lahirnya perlawanan Padri ada beberapa faktor juga. Yang pertama adalah konflik internal di Minangkabau, yakni terjadinya pertentangan antara kaum adat dan juga kaum Padri. Kaum adat ini merupakan pengikut adat dan tradisi yang ada di lokal sana. Kemudian untuk kaum Padri sendiri adalah kaum reformis Islam yang dipengaruhi gerakan Wahabi dari Arab Saudi. Untuk
Kaum Padri dipimpin oleh ulama yang ingin membersihkan praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti perjudian, sabung ayam, dan juga pemakaian opium. Untuk faktor yang kedua adalah campur tangan Belanda. Belanda yang memiliki kepentingan kolonial di Sumatera Barat ikut campur dalam konflik ini. Kemudian awalnya Belanda mendukung kaum adat untuk melemahkan kaum Padri. Namun kemudian akhirnya mengambil alih kontrol dan memperluas kekuasaan kolonialnya. Untuk tokohnya sendiri dari perlawanan Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dengan asli nama beliau adalah Muhammad Syihab. Beliau adalah salah satu pemimpin kaum Padri yang sangat dihormati dan dikenal karena keteguhan dan keberaniannya. Beliau juga berjuang melawan dominasi Belanda di wilayah Minangkabau. Kronologi dari perlawanan Padri sendiri yang pertama adalah Perang Padri dimulai pada tahun 1803 ketika kaum Padri mulai menyerang wilayah-wilayah yang masih memegang kekuasaan adat. Kemudian pada tahun 1821, kaum adat meminta bantuan Belanda untuk melawan kaum Padri. Konflik yang terjadi pada kaum Padri adalah pada tahun 1821, Belanda resmi terlibat dalam perang tersebut. Kemudian Belanda berhasil menduduki beberapa daerah yang dikuasai oleh kaum Padri. Namun, perlawanan tidak berhenti di situ aja, perlawanan masih berlanjut. Puncak perlawanan terjadi pada tahun 1833. Pada saat itu, kaum Padri melakukan perlawanan sengit di berbagai daerah. Kemudian Tuanku Imam Bonjol menggalang kekuatan untuk melawan Belanda secara besar-besaran. Pada tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda setelah terjadi perundingan yang berakhir dengan pengkhianatan. Jadi di sini Belanda berkhianat terhadap janji yang sudah ia buat terhadap kaum Padri. Beliau disingkirkan ke Cianjur, Jawa Barat, kemudian dipindah ke Ambon, dan akhirnya Tuanku Imam Bonjol wafat atau meninggal di Manado pada tahun 1864. Dampak dari perlawanan Padri yang pertama adalah dengan berakhirnya Perang Padri, Belanda berhasil menguasai sepenuhnya wilayah Minangkabau. Hal ini membuka jalan bagi Belanda untuk memperluas pengaruhnya ke wilayah-wilayah yang ada di Sumatera lainnya. Kemudian konflik antara kaum adat dan kaum Padri mengakibatkan perubahan besar, terutama dalam struktur sosial dan politik yang ada di Minangkabau. Pengaruh Islam yang dibawa oleh kaum Padri tetap bertahan dan menjadi bagian penting dari budaya Minangkabau. Perlawanan Padri menjadi salah satu inspirasi bagi gerakan-gerakan perlawanan selanjutnya di Indonesia. Keberanian keteguhan Tuanku Imam Bonjol dikenang sebagai simbol perjuangan melawan penindasan kolonial. Untuk selanjutnya adalah perlawanan di Ponegoro. Perlawanan ini dikenal dengan Perang Jawa atau Perang Diponegoro, merupakan salah satu perlawanan terbesar dan terpanjang di Indonesia melawan kolonialisme Belanda. Peristiwa ini berlangsung antara tahun 1827 dan 1830 di Jawa. Latar belakang dari perlawanan Diponegoro yang pertama dari kebijakan kolonial Belanda. Belanda memberlakukan berbagai kebijakan yang merugikan rakyat Jawa, termasuk pengenaan pajak yang tinggi dan sistem tanam rasa atau kultur stelsel. Kemudian dari masalah sosial dan ekonomi, ketidakadilan sosial dan ekonomi akibat kebijakan kolonial menyebabkan penderitaan yang sangat ganas terhadap rakyat. Dari faktor agama dan budaya, Diponegoro merasa bahwa nilai-nilai Islam dan tradisi Jawa terancam oleh pengaruh Barat. Oleh karena itu, dia memimpin pasukan yang ada di Pulau Jawa untuk memberantas penjajah. Tokoh utama dari perlawanan ini adalah Pangeran Diponegoro dengan nama asli beliau adalah Bendara Raden Mas Mustahar. Beliau lahir pada tahun 1785 di Yogyakarta. Kronologi pada perlawanan ini, yang pertama, pada tanggal 20 Juli 1825, Diponegoro memulai perlawanan dengan mengangkat senjata setelah perselisihan mengenai penempatan patokan jalan di Tegalrejo. Perlawanan ini mendapat dukungan luas dari masyarakat Jawa, terutama kaum petani. Diponegoro dan pasukannya menggunakan teknik perang gerilya, memanfaatkan pengetahuan lokal tentang medan. Perlawanan mencapai puncaknya dengan serangan besar-besaran terhadap pos-pos Belanda di wilayah Jawa. Pada tahun 1830, Belanda berhasil mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro dengan membangun benteng-benteng dan menggunakan teknik blokade. Diponegoro diasingkan ke Manado dan kemudian dipindahkan ke Makassar hingga beliau meninggal pada tahun 1855. Dampak dari perlawanan Diponegoro yang dapat kita rasakan yang pertama adalah perang Diponegoro menelan biaya yang sangat besar bagi Belanda, baik dalam bentuk finansial maupun juga korban jiwa. Belanda dipaksa untuk mengubah strategi kolonial mereka dan memperkuat konsentrasi dan administrasi di Pulau Jawa.
Semangat perjuangan Diponegoro menginspirasi gerakan-gerakan perlawanan di daerah lain Nusantara. Diponegoro menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan juga ketidakadilan. Untuk selanjutnya, yakni perlawanan Aceh. Perlawanan Aceh dikenal sebagai Perang Aceh merupakan salah satu perlawanan paling heroik dan panjang dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia melawan kolonialisme. Perang ini berlangsung pada tahun 1873 hingga 1904. Meskipun konflik sporadis terus berlanjut hingga kemerdekaan Indonesia, latar belakang dari perlawanan Aceh sendiri ada beberapa faktor. Yang pertama dari kepentingan strategis dan ekonomi Belanda. Jadi Belanda ingin menguasai Aceh untuk mengamankan jalur perdagangan dan memperluas kekuasaan mereka di Nusantara. Kemudian yang kedua, rakyat Aceh memiliki tradisi keberanian dan semangat juang yang tinggi serta kuat dalam ajaran Islam. Tokoh dari perlawanan Aceh ada banyak. Salah satunya adalah Tuku Umar, kemudian ada Cut Nyak Den dan Tunku Cik Ditiro. Untuk kronologinya, pada 26 Maret 1873, Belanda memulai serangan terhadap Kesultanan Aceh. Kemudian Belanda mengirimkan ekspedisi militer kedua yang lebih besar dan berhasil menduduki ibu kota Banda Aceh pada 1874. Rakyat Aceh menggunakan teknik perang gerilya memanfaatkan pengetahuan tentang medan lokal. Tuku Umar memainkan peran penting dalam fase ini dengan serangan-serangan dadakan terhadap pos Belanda. Tunku Cek Ditiro dan ulama lainnya memimpin perlawanan yang menggabungkan semangat jihad dengan perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Meskipun perlawanan terorganisir mulai mereda pada 1904, konflik sporadis dan perlawanan rakyat terhadap tetap berlanjut hingga kemerdekaan Indonesia pada 1945. Dampak dari perlawanan ini, Perang Aceh menelan biaya yang sangat besar bagi Belanda, baik dari segi finansial maupun korban jiwa. Belanda dipaksa untuk mengubah strategi dan memperkuat administrasi di wilayah Aceh. Semangat juang rakyat Aceh dan kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Tuku Umar dan Cut Nyak Den menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan yang lainnya. Untuk selanjutnya ini adalah perlawanan terakhir, yakni perlawanan Bali. Perlawanan Bali merupakan perlawanan melawan kolonialisme Belanda yang terjadi dalam beberapa periode penting dengan berbagai peran besar yang mencerminkan keberanian keteguhan rakyat Bali. Yang melatar belakangi dari perlawanan Bali sendiri ada dua faktor. Yang pertama dari kepentingan ekonomi dan strategis Belanda. Belanda menjadi tertarik menguasai Bali karena letaknya yang strategis dan kekayaan sumber daya alam Bali yang sangat melimpah, termasuk beras, kapas, dan hasil laut. Kemudian Bali terdiri dari beberapa kerajaan yang merdeka seperti Buleleng, Karangasem, Klungkung, dan lainnya. Masing-masing kerajaan memiliki otonomi dan kekuasaan militer yang sangat kuat, serta adat istiadat mereka yang juga yang sangat kuat. Hal ini menjadikan Belanda menjadi tertarik untuk menguasai Bali. Oleh karena itu, lahirlah perlawanan Bali yang dipimpin oleh beberapa tokoh. Salah satu tokoh yang memimpin perang Bali adalah Raja Buleleng, yaitu I Gusti Ketut Dilantik, dan Raja Klungkung Ida I Dewa Agung Jambe. Kronologi terjadinya Perang Bali yang pertama pada tahun 1864, Belanda menyerang kerajaan Buleleng dengan tujuan memperluas kekuasaan mereka di Bali. Pasukan Buleleng yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Dilantik memberikan perlawanan sengit dengan Belanda di Benteng Jagaraga. Pada tahun 1906, Belanda menyerang kerajaan Bandung dengan alasan menegakkan hukum dan juga ketertiban. Raja Bandung dan rakyatnya memilih puputan atau pertempuran sampai mati, sampai titik darah penghabisan daripada menyerah kepada Belanda. Pada tahun 1908, Belanda melanjutkan ekspansi mereka ke kerajaan Klungkung. Raja Klungkung, Ida I Dewa Agung Jambe, dan rakyat juga memilih puputan atau bertarung sampai mati daripada menyerah terhadap Belanda. Lawan ini berakhir dengan tewasnya banyak pejuang termasuk raja dan keluarganya, namun meninggalkan warisan heroik yang dikenang hingga kini. Dampak dari adanya perlawanan Bali, jadi meskipun perlawanan Bali sangat heroik, Belanda akhirnya menguasai seluruh Bali. Belanda menerapkan kontrol langsung dan memperkuat administrasi kolonial mereka di Bali. Keberanian dan semangat puputan menjadi inspirasi bagi perjuangan dan masyarakat yang lainnya untuk tetap berjuang melawan penjajah. Perlawanan Bali berdampak besar pada identitas budaya Bali, menegaskan pentingnya adat istiadat dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Puputan Klungkung dan Bandung menjadi simbol keberanian dan juga pengorbanan yang terus dikenang dalam budaya Bali.
Oke, jadi itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Jadi pada materi ini bisa saya simpulkan bahwa perjuangan itu emang sangat melelahkan, tapi dengan berjuang kita bisa menaklukkan apa yang kita inginkan. Oke, untuk materi kali ini sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.